ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaah salat tarawih Hafidhur yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa setelah melaksanakan salat isya berjamaah, ini akan diisi oleh rukun. Pada malam hari ini rukun kita akan diisi oleh Ustaz Ali. Beliau sudah hadir di depan kita. Kemudian untuk petugas Bilal yaitu Saudara Yanto, dan imam akan dipimpin oleh Ustaz Ali. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah musola Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah berada di musola ini dalam rangka menunaikan sholat isya, sholat tarawih dan witir. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat di musola ini. Kuliah jemaahnya seperti biasa, tidak perlu mengurang, tidak perlu memaju, istilahnya. Sesuai. Sebab di akhir Ramadan ini kadang-kadang masjid dan musola itu sudah ada banyak kemajuan. Bukan maju banyak jemaahnya, tapi maju barisannya. Kita alhamdulillah bertahan. Karena di ujung Ramadan ini, jujur kita lihat di jalan-jalan semangat menunaikan Ramadan ini lebih kurang sebenarnya. Karena ada sebagian dari umat Islam itu sendiri sudah berani menampakkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang kira-kira menggiurkan kita untuk batal puasa. Ada yang berokok, mungkin dirasanya cak rasa demo Ramadan deh. Ada yang gak berani makan. Bahkan di YouTube itu ada sebuah rumah makan di atas sebuah sungai. Sungai itu tidak ada dalamnya, penuh di dalamnya rupanya uang. Rumah makan itu tutup, sekali itu rubuh rumah makan. Pas rubuhnya baru ketahuan, bermunculan nyampak bawah. Allahu Akbar, langsung dijengukkan. Salam-salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat yang kubacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kata Allah, mau tak kamu berdagang dengan aku? Jadi Allah ngajak berdagang, mencari keuntungan di jalanku, kata Allah, dengan untuk menujunya surganya Allah. Pasti kita ngomong, kalau dia ngomong nak masuk surga dah, masuk surga. Tapi uji Allah tidak semudah itu kalau nak masuk surga tu.
Aku nanya taat belum kamu kepada Allah? Oh lah taat aku lah sholat, lah sembahyang, lah puasa. Taat kamu kepada Rasulullah? Oh aku lah taat. Aku lah baca selawat, aku lah merintah sunnahnya, lah aku turuti. Apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah lah aku turuti. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah. Dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Jadi taat kepada Allah sudah, taat kepada Rasul sudah, tinggal lagi kamu berjuang, berjihad di jalan Allah dengan memberikan, menginfakkan seluruh hartamu, baik harta maupun artinya dengan jiwa kamu. Harta lah kita ini kan, jalan kita bangun, masjid kita lah bangun, menara kita bangun, itu dengan harta dan jiwa. Harta itu segala dengan harta. Jiwa ragamu sudah loh. Nah jiwa ragamu ini lah. Jadi jiwa raga ini salah satunya, mohon maaf, ketika kita nak meramaikan sholat subuh di masjid itu atau musola itu tidak mudah itu Pak. Kalau tidak berjiwa besarnya tidak mampu kita melakukan itu. Apalagi subuh. Yang paling berat ibadah ini adalah sholat isya dan sholat subuh. Halo, dengar gue ya? Itu ruangan kita kecil. Kalau kamu ngobrol juga, sampai bertemu gitu. Ya. Sholat subuh itu, sholat isya itu Bu, yang paling berat sholatnya. Mana buktinya sholat isya itu coba. Kalau sudah waktu isya, banyaknya godaan kita nih, nak nguling dulu lah, kaget dulu lah, aku nak nguling dulu, mungkin kaget, aku nak sekalian sholat malam lah, tahajud. Nah itu isya itu. Belum godaan tontonan televisinya. Dan kemudian ketika itu tertidur, yang terdengar dari kejauhan, as-salatu khairum minan naum. Ya Allah, isya lah lewat, tahajud lah lewat, inilah nak subuh pula. Salatu khairum minan naum. Belum bergerak itu Bu, masih merenung baik, masih nekan-nekan kepala. Ya Allah, lewat lagi aku. Belum bergerak, pergi ke kamar mandi. Allahu Akbar, ujian masjid. Masih ke kamar mandi, macam-macam. Terakhirnya, ujung-ujungnya, boro-boro kita nak sholat berjamaah di masjid atau musola, sampai di rumah pun masih tertunda. Jadi rentetan sholat isya dan kemudian rentetan sholat subuh. Kalau tidak karena jiwa raga, tidak mampu gitu. Karena perjalanan yang paling jauh di muka bumi ini bukan ke Amerika, bukan ke Timur Tengah, bukan naik gunung. Kayaknya perjalanan yang paling jauh ini datang ke masjid dan musholanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik gunung kita lah sanggup 2-3-5 jam sanggup. Pergi ke kebun jauh-jauh sanggup. Berjalan wisata sampai kemana pun sanggup. Hatta ke masjid kurang mampu gitu. Aku tidak usah motor orang lain mun aku tidak motor, rasanya tidak mampu pula. Nah, begitu kita berjalan mengas pula, terlambat pula. Tambah lagi di waktu subuh itu sesudah azan, uang sudah koma. Maka kalau usahakan ya, apalagi di suasana Ramadan ini. Kalau suasana lain kalau ya, kalau bukan bulan Ramadan ini kan gerau ibadat apa ini kan. Nah, nanti lagi caranya apalagi nanti ditunggu. Tapi kalau Ramadan ini masih lah kalau tunggu-tungguan itu. Jadi kalau sudah azan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, tunggulah sejenak. Baca-baca dulu yang ini tadi itu kan. Astaghfirullah sambil nunggu datang. Rabbal baraya astaghfirullah minal khatoya. Jadi yang sibuk di rumah yang ke kamar mandi keluar masuk itu ada geraknya itu. Belum komat saja. Ada sing lah tergerak.
Tiga kali lah. Mana lama dah? Astagfirullah, istighfar. Robbal baraya, astagfirullah minal khatoya. Itu minta ininya, ampun. Tapi ketika Robbi itu Robbi zini ngangkat tangan itu Bu, Bapak lah doa itu. Jangan ngangkat tangan itu. Robbi zini ilman nafi'an wa wafini amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an atub alayya taubatan nasuha watub alayya taubatan nasuha. Aku rasa rame ya soal masjid agak kuyur lah sholat. Karena yang berjalan itu masih mampu. Ini kadang-kadang tidak usah kena jalan kaki. Nian aku dia yang masuk. Tapi ada ngomong lah, makanya bangun pagi jam 2 datanglah ke masjid. Bukan cak itu. Bukan cak itu. Aku dewek lah nak keluar motor, aku dengar wong lakomat selesai jam kali. Malu aku. Hampir nak sudah wongnya. Pulang lagi aku dem. Artinya itu Bu. Karena banyak penelitian mengatakan bahwa sholat kita ini agak kecepatan sekitar 28 menit. 28 menit. Nah kita jangan 28 menit, kecepatan cak 10 jadilah. Karena dibanding dengan daerah lain mungkin, atau di negeri yang lain. Jujur baik kalau kita ada yang pernah ke Madinah atau Mekah, itu kadang kita bingung. Perasaan anak siang gitu. Aku nak semain subuh ni gitu. Terang-terang macam itu. Memang bunian memang. Nah, itu ya, mudah-mudahan. Tapi kalau hari-hari yang lain juga Kak. Nah? Iyo, kadang-kadang tuh imam lu kate jemaah ini ngomong, "Oh, komat lah." Imamnya siapa gitu. Imamnya siapa? Lah pastinya komat. Ya, yang lain ngomong komat. Tapi kalau pernah usah jauh-jauh, oke lah ke Timur Tengah, Arab Saudi dan segala macam. Ke Palembang baik, itu sesudah azan itu dia tak buru-buru langsung komat, langsung dinjuknya buku sikok-sikok sewang. Apa buku itu? Bacaan Asmaul Husna 99 kali. Ya Allah, ya Rahman, ya banyak 99 kali. Sudah dipungutnya lagi itu. Aku lah berapa kali itu subuh di sana. Dipungutnya lagi buku itu, setelah itu baru komat. Wong lah buku datang. Ya mudah-mudahan itu ya. Jadi ini kadang-kadang baru la ilaha illallah. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak maghrib baik gitu. Kalau maghrib memang harus agak dicepatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui suasana Ramadan ini di akhir 10 Ramadan kita lah hampir terakhir. Ramadan akan meninggalkan kita, tinggal lagi Ramadan akan pergi, ngadap Allah melapor. Ya Allah, aku datang ke rumah si Fulan, aku dijamunya, aku diajaknya makan, bahkan aku sempat nginap di rumahnya. Puji sok tamu agung tadi. Karena kenapa? Berarti dalam rumah kita ini segala kegiatan amalan amaliyah Ramadan itu dikerjakan. Apalagi di 10 terakhir ini malam ganjil bukan? Bukan, malam besok benar aja lah. Menurut perkiraan diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa kata Rasulullah malam Lailatul Qadar itu nyaris turunnya di waktu malam-malam yang ganjil. Tapi tidak untuk kemungkinan di malam-malam yang genap juga dia turun. Digalakkan itikaf di masjid lebih baik, di mushola lebih baik, di rumah jadi baik. Jangan jauh-jauh gini. Tadi ada yang ngomong, "Bu, aku nak itikaf." Kemana? Ke Bengkulu. Jauh. Kaget bukan nyari Lailatul Qadar, tapi nyari Lailatul Qadarnya. Dikhawatirkan saya itu kan? Apa amalan? Amalannya sederhana saja. Apa yang selama ini kita rasakan yang lebih baik, amalkan. Kalau biasa baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, lakukanlah.
Kalau lemah kamu maco la ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah shadiqul wadil amin, laju. Kalau aku ustaz, aku nak maco la ilaha illallah baik, lajulah la ilaha illallah baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, aku nak lebih pendek lagi. Sudah menyebut nama Allah baik. Allah, 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 Allah. Ada tak lebih pendek lagi? Nah, sudah kacau lagi. Ya. Tadi ada pula yang nyebut, oh, kan Allah kalau ngomong Allahu, Allahu. Nah, kadang-kadang nyebut Allahu laju huwai. Hu. Kacau. Iya. Mana? Tak ada ni. Mana tu ni? Jadi Allah. Boleh tak Pak Ustaz? Kami tak macu apa-apa, duduk diam saja. Duduk baik. Boleh duduk. Mengenang. Ngingat segala dosa. Tapi nak lemah lagi amalan tu, kalau sebut nama Allah tadi, duduk, Allah tu mantap-mantap, langsung Allah sampai tak bersuara lagi, sampai di kolbu. Itu kajian tinggi tu, agak lama tinggi kat kajian tu. Kemudian lidah menyentuh langit-langit, Allah seirama dengan detak nadi. Lemak ni yang kau nak nyoba lah malam ini. Tapi jangan kamu ngomong gitu. Nah, ajaran Islam ni kata baru ini. Tidak baru dah. Sebab sahabat Rasul itu cara dia berzikir modelnya beda-beda. Ada yang pakai suara. Sayyidina Umar keras suaranya. Mungkin yang gaya ngomongin la ilaha illallah sampai ada yang dihukum tu semuanya tak keluar bertengkar. Itu ada pertanyaan dengan aku, Pak Ustaz, boleh tak orang menyebut la ilaha illallah tu sampai nguling, sampai duduk, sampai tegak, lajulah je. Yang penting dia menyebut nama Allah. Yang rusak ni dia nyebut nama yang lain. Nah, ni nyebut nama lain, tambah lagi ni pencara pulak kan tak. Nah, kalau dia lagi nyebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Tapi nah kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia di kolbu dia sampai yang menjaga tadi Allah. Tapi aku dah ngajar yang hu tadi ya, yang hu nah kacau. Wewe diam deh. Mudah-mudahan dengan suasana Ramadan yang terakhir ini, insyaallah kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena sekali bertemu malam Lailatul Qadar itu, maka amalan kita diterima oleh Allah bagaikan beramal 83 tahun 1000 bulan. Satu kali bertemu 1000 bulan bagaikan 83 tahun. Kalau 2 kali bertemu berarti 2000 bulan bagaikan 166 tahun. Kalau bangsa bertemu terus sampai mati pun artinya sampai kuburan kita baik. Maka orang meninggal 30 tahun dalam kuburan, ketika digali jasadnya masih ada. Apa amalan orang masih hidup? Nah, ini. Ketika dia meninggal masih dikenang orang, kena amalan yang banyak dan keberkahan ada di dalam diri. Nah, kita ni kadang-kadang masih hidup, sudah sumpah orang. Lagi agak-agak berjalan ngomong, mamang tu, ngaku, nanti dah galak. Wong nak agam lagi maksudnya tu kan. Boro-boro wong nak merindukan kita, nak minta petua dengan kita, sampai kita mati pun mereka rindu dengan kita. Ini masih hidup, wong ada aman. Nah, mudah-mudahan melalui Ramadan ini ya kita tetapkan ibadat kita. Jangan sampai sesudah Ramadan kendor lagi. Kalau baca semakin tahun semakin bertambahlah baik ilmu, baik amalan dan baik ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita juga insyaallah semakin lama semakin membaik. Amin ya rabbal alamin. Yang banyak utang berkurang utangnya. Amin. Tapi tiap tahun nambah utang terus dulu itu. Karena kehidupan ini sesuai dengan keinginan, sesuai dengan proses dan waktu.
Kadang-kadang kalau tidak berhutang rasanya tidak semangat nyari rezeki ini. Kadang macam itu pula rasanya. Dia tidak semangat nyari rezeki, nyari ini tuh tidak semangat. Jadi mudah-mudahan sebenarnya kalau uji Habib Novel itu orang punya hutang masalah apa tidak? Ada yang ngomong masalah. Sebenarnya kata dia tidak ada masalah ketika bisa membayarnya. Ketika punya hutang membaca mayarnya tidak ada masalah. Yang mayarnya itu ada hutang tidak dalam mayar, nah itu banyak masalah. Karena ketika berniat dalam mayar, Allah menutup segala pintu rezekinya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu sekedar artinya watawasul bil haq watawasul bis sabr. Jika apa yang disampaikan ini mungkin tersinggung, menyinggung perasaan, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada benar datangnya dari Allah, dan kiranya kalau datangnya adil dari mulut aku ini kurang bagus. Karena kami ini mulut aku ini dekat dengan badan aku, dekat dengan telinga aku. Artinya belum yang lain, artinya nasihat diriku dulu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini buat nasihat diri saya sendiri juga. Mungkin itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.